ikuti aja. Karena apa? Karena kalau Allah udah perintah, Rasulullah udah perintah itu pasti benar. Nah, kita jangan melanggar itu. Nah, salah satunya adalah bahwa yang wajib itu ijab qabul. Nah, ini tolong digaris bawah ini. Yang wajib ijab qabul. Walimatul urus, resepsi kalau bahasanya orang sekarang, itu hukumnya sunnah. Bahkan dalam hadis itu yang harus dilakukan itu adalah tabuh genderang. Kata Rasulullah itu, kalau kamu udah nikah tabuh genderang. Tabuh genderang itu bukan artinya pesta, tapi kamu umumkan. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Dapatkan kaos spesial Vertizon di Vertizon Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Syarifuddin Lukman di podcast Vertizon TV. Gambar Pak. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa sekali. Beliau salah satu pengisi radio. Beliau juga ustadz yang sudah terkenal di mana-mana. Hari ini kita akan ngobrol tentang situasi sekarang, wabah corona. Tapi situasi yang lain yang kita bahas yang beda ya, Ted. Ya. Tapi yang pertama kita turut berduka cita Ya, atas betul. meninggalnya seorang penyanyi terkenal, legend, kelahiran 75 Ted. Ya. Glenn Fredly. Ya. Wah, Ted, ada nggak yang difavoritin lagunya Glenn Fredly? Ya, ada. Ya, kalau kita lihat itu kan yang paling terkenal itu kan Januari itu kan. Wah, itu juga favorit saya. Ya, Itu. itu Januari itu juga favorit saya. Kemudian juga karena kalau kita ngomongin musik nanti ya mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung karena kan sekarang sedang viral juga kan lagunya Siti Aisyah gitu kan. Kalau kamu senang sama Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha ya kamu harusnya tahu bahwa tentang musik itu kan haram gitu kan. Nah, itu kita bahas di segmen lain itu nanti ya. Kita kali ini kita bahas Glenn gitu kan. Pokoknya lagunya itu memang dalam. Lagu-lagu cinta. Ya, dalam itu kenapa? Biasanya lagu yang dalam itu karena curahan hati atau memang pernah dirasakan sendiri. Kalau kita lihat dari lagu-lagunya gitu kan, ya kita cukup berduka cita dan yang menjadi esensi adalah karya besarnya itu kan luar biasa, tetapi ternyata ada masa aktifnya. Wah. Nah, ini yang jadi perlu kita bahas gitu kan, karena masa aktif beliau ternyata 44 tahun. Nah, sekarang kita udah berapa nih? Nah, jadi kalau dulu orang sering bilang, masih 30 kok, masih 25. Nah, sekarang ternyata kita nggak boleh lagi bilang gitu. Ya di Karena masa usia gitu. Usia nggak ada yang tahu. Betul, hanya Allah yang tahu. Jadi maka kalau Anda senang dengan lagu-lagunya Glenn ya, ada yang lagu bahagia, ada yang lagu sedih, dan itulah kehidupan. Kadang sedih, kadang bahagia. Tapi aslinya adalah cinta. Asik. Ya, cinta itu nanti bisa mengolah yang sedih menjadi senang, yang senang ya memang begini ya. Rumah tangga dengan orang-orang yang sedang falling in love itu mirip-mirip. Wow. Kalau dia cintanya itu nggak ada dipatahkan, nggak ada konflik, nggak ada cemburu, nggak ada kangen, nggak ada konflik, nggak ada padu, itu cintanya nggak ada pembaruan. Flat. Flat. Ya ini kayak punya Mas Andi ini kan kalau di Vertizon TV itu kan dia mesti ada refresh kan. Iya. Ya alatnya kalau nggak di refresh nggak menarik kan, hang toh. Nah makanya kalau Anda senang terus tapi nggak pernah ada rasa nggak senangnya, harus ada bunyi sedikit, Betul, biar refresh. Jadi kalau Anda kok termasuk hari ini nih, iya, karena betul. mikrofonnya kurang, jadi penonton tolong ya sumbangin mikrofon yang bagus untuk podcast Vertizon TV. Ya, langsung ya, tolong ya. Ini. Kita balik lagi ngomongin cinta, lagu-lagunya Glenn ini kan tentang cinta, tentang baper, tentang bucin. Kemarin tuh lagi rame-rame di masa-masa corona ini, katanya nikahan di masa corona ini jadi murah gitu. Tapi jadi perdebatan macam ada berbagai macam pendapat nih, Tat. Tapi saya kurang begitu ngerti, coba deh. Oh iya. Cerita, Tat, gimana? Gini. Jadi kalau Allah dan Rasulnya udah nuntunin sesuatu, jangan dibantah. Ikuti aja. Karena apa? Karena kalau Allah udah perintah, Rasulullah udah perintah itu pasti benar. Nah, kita jangan melanggar itu. Nah, salah satunya adalah bahwa yang wajib itu ijab qabul. Nah, ini tolong digaris bawah ini. Yang wajib ijab qabul. Walimatul urus, resepsi kalau bahasanya orang sekarang, itu hukumnya sunnah. Bahkan dalam hadis itu yang harus dilakukan itu adalah tabuh genderang. Kata Rasulullah itu, kalau kamu udah nikah tabuh genderang. Tabuh genderang itu bukan artinya pesta,
Tapi kamu umumkan. Mas Sukma udah nikah lo, kan gitu. Istilahnya harus diumumkan. Mas Andi udah nikah lo, harus diumumkan. Nah, ngumumkan zaman sekarang itu kan nggak perlu kemana-mana, bisa work from home. Betul, nah, gitu kan bisa pakai sosmed. Iya, pokoknya minta doa restunya. Kami telah menikah, mohon bisa berkenan mendoakan agar kami begini bla bla bla. Itu mohon maaf ya, yang dikasih tahu senang karena dia nggak ribet cari uang untuk masuk amplop dan ngamplopin. Betul. Ya kan? Yang nikah juga senang, dia nggak ngeluarkan uang banyak untuk kemudian juga mengadakan pesta yang kadang-kadang mohon maaf pestanya sia-sia. Kenapa saya bilang sia-sia, Mas? Nah, ini menarik. Jadi kalau walimah ini bukti bahwa Allah itu sudah menggarisbawahi dan Rasulullah itu bahwa walimah itu sunnah. Jadi kalau antum ada uang, ada rezeki dalam bentuk uang yang tidak utang, mohon maaf ya, tidak utang, itu kalau mau mengadakan alhamdulillah, anggap sedekah. Makanya orang yang menikah itu kalau mau resepsi nggak boleh hitung-hitungan. Dia nggak boleh untung rugi, pasti nggak untung. Ampuh. Biasanya ada yang dihitung ini. Ibu A nyumbang sekian, Ibu B nyumbang sekian. Katanya buat nanti kalau dia hajatan biar kita belikinnya sama. Berarti Anda kayak arisan dong. Wah. Oh dulu nyumbang berapa kita sudah gitu, malah repot kan. Jadi ini tolong dicatat. Makanya sekarang ini yang lebih penting itu adalah di wabah seperti ini yang masih jomblo-jomblo. Kalau kamu udah senang, yang jomblo-jomblo. Ini waktu tepat untuk menikah. Kalau rencanamu 2021 itu sudah hilang coronanya. Kamu harus resepsi dong. Sekarang ini tepat untuk kamu ngirit. Bahkan tanpa resepsi. Dan begitu ada dikasih tahu, mohon doa restunya kami telah menikah dan mohon maaf tidak mengadakan acara resepsi atau walimatul urus. Langsung semuanya, wah yang bagus didoakan malah ya memang nggak usah. Karena kami lagi situasi jadi ini dan saya berdoa semoga wabah coronanya ini walaupun hilang, yang tidak hilang adalah tradisi tidak ada resepsi ini kalau bisa jangan hilang. Jadi nggak usah ada resepsi, tapi syukuran boleh. Ingat loh, kalau resepsi itu kesannya kan besar. Gitu, kalau syukuran itu kan, mohon maaf ya, namanya syukuran itu kan orang diundang ke rumah. Ini salah satu saya di tetangga saya itu ada Mas. Jadi dia sederhana sekali. Jadi dia ijab kabul di masjid, ya kan? Habis ijab kabul, kemudian langsung ada Pak Moek. Ada Pak Moek itu sama teh panas gitu sama snack-snack udah selesai pengajian bubar. Sederhana itu, semudah itu. Iya, jadi daripada uang panjenengan itu digunakan untuk sewa gedung lah, kemudian material-material yang kadang-kadang besar berat-berat dan nggak kepake biasanya kayak dekor apa gitu. Nggak kepake. Setelah itu nggak kepake. Lebih baik itu untuk mohon maaf misalnya uang muka rumah misalnya kalau Anda mau kredit ya kan, itu lebih manfaat. Lebih baik nikahnya ditertawakan orang karena resepsinya sederhana atau tanpa resepsi daripada resepsi besar tapi setelah itu nggak punya apa-apa, apalagi nggak punya rumah masih nimbrung sana nimbrung sini, kontrak sana kontrak sini gitu kan. Maka ya saya nggak ngeritik yang kontrak ya, cuma lebih baik sekarang kita lihat sih. Coba Anda pernah menghadiri momen pernikahan siapa Mas yang kira-kira sampai hari ini terkesan? Mohon maaf masih nggak ada. Nggak ada, karena pernikahan yang Anda hadiri, si A misalnya, bagus, itu akan terhapus oleh pernikahannya si B. Si B terhapus oleh si C. Sehingga Anda untuk mengingat-ingat pernikahan yang paling heboh itu siapa? Nggak ada, kecuali pernikahan kita sendiri yang kita kenang-kenang gitu kan. Artinya apa? Artinya, sebagus apapun acara di pernikahan itu mohon maaf, itu kadang-kadang sudah tanpa kenangan. Bahkan beberapa mereka itu nggak menikmati loh. Nggak menikmati, mereka hanya sampai antri panjang. Oh iya, dia nggak menikmati kan. Karena ada yang kehabisan makan gitu. Dan hati-hati loh. Ini para pemirsa Fartajan TV ini hati-hati karena posisinya kalau sampai tamu undangan panjenengan itu nanti berdiri makanya dan minumnya karena Anda nggak siap tempat duduk yang sejumlah itu, Anda ikut dicatat dosanya loh itu. Oh iya kan, makanya ini paling tepat ini corona ini membawa hikmah. Pokoknya kalau nikah nggak usah ada resepsi tapi syukuran boleh yang sederhana aja gitu. Jadi tidak melarang ya. Jadi intinya tidak melarang, cuma banyak kita itu ternyata sebegini Mas Sukman. Kalau menikah itu murah, yang mahal itu adalah gengsi. Nah itu dia gengsinya itu. Rumah tangga itu juga murah kok. Karena kan sunnahnya juga kalau mahar itu kalau bisa dimurahkan, dimudahkan gitu. Iya betul. Jadi kalau mahal itu malah menyelisih sunnah, betul tak? Betul. Kalau dengarkan ya para calon mertua ya. Iya. Kalau mahar itu memang termasuk ini. Jadi istilahnya itu anak saya cantik, kamu berani berapa? Wah itu jual beli.
saya sarankan bagi Anda kalau ada, mohon maaf ya, calon mertua yang sudah pasang tarif, lebih baik balik kucing aja. Ada balik kanan dah. Itu saya enggak usah istiqoroh, insya Allah Anda tetap benar lah. Gitu. Karena apa? Karena di awal udah ngitung. Nanti kamu jadi menantunya itu dihitung ulang nanti. Apa dihitung terus gitu kan. Jadi istiqoroh itu digunakan manakala pilihannya itu sama baiknya. Lah kalau jelas buruknya nggak usah istiqoroh gitu. Istiqoroh itu untuk yang sama baiknya ini. Quotes hari ini nih, istiqoroh itu digunakan untuk yang sama baiknya. Gitu. Kalau sudah buruk tak usah istiqoroh, udah langsung aja. Itu langsung ditinggal aja. Gitu. Udah nggak perlu karena nanti apa ya? Timbul masalah lah di kemudian harinya. Nah, kembali ke tadi tema ini. Jadi corona ini saya senangnya apa? Senangnya itu teman-teman yang menikah itu ya menikah aja. Ya, artinya ijab kabul. Bahkan beberapa orang, karena walaupun sekarang teman-teman saya di Kemenak itu kan sedang menguji coba melemparkan surat kepada MUI untuk bisa nggak ada fatwa pernikahan online gitu. Waduh. Nah, itu sedang dikaji. Tapi memang itu tidak mudah ya, karena memang hadir itu menjadi penting adalah pernikahan itu ya. Tapi termasuk rukun nggak itu hadir itu? Tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Cuma makanya itu perlu dikaji secara fikih dan asbabul wurudnya. Tapi kalaupun nggak online dengan pernikahan yang sederhana yang kita obrolin tadi itu sudah sangat membantu itu. Wah, sangat membantu. Sekarang bayangkan orang tua itu, mohon maaf sekali saya bilang. Jadi orang tua itu tuh kadang-kadang mereka itu kalau sudah orang tua kalau mikirkan dia punya anak itu masih tenang mas. Yeah. Misalnya mohon maaf ya, dia gimana mau ini sudah hamil, oke periksa ke dokter, dia masih tenang. Kenapa? Dia bisa ngukur. Periksa ke dokter itu periksanya 100.000 gitu kan, obatnya 300.000, ya bawa 500.000 sekali periksa, insya Allah aman. Periksanya 1 bulan sekali kecuali menjelang kelahiran. Terus lahirannya gimana? Ya kalau mau ngurus BPJS misalnya begitu kan, insya Allah bisa free. Kalau mau upgrade ya nambahnya nggak banyak. Kalau misalnya harus sesarnya nggak bisa diantisipasi dengan BPJS misalnya, harus dengan sendiri, ya paling kan dia istilahnya masih di angka 1 motor lah. Jadi orang tua itu pikirannya masih tenang ketika dalam hal punya anak. Dalam hal sekolah, orang tua pun insya Allah masih tenang. Karena apa? Sekolah itu posisinya kan mahalnya di segmen awal pendaftaran kan biasanya. Nah ini pendaftaran sekarang dipermudah kan. Ya mungkin beberapa sekolah akan bikin tanpa biaya, hanya penting online ini bisa jadi yang gara-gara corona ya. Yang penting dapat murid kalau sekarang. Ya, betul. Nah, kembali ke orang tua itu ketika dia di acara untuk menyekolahkan anak, dia tetap masih tenang. Kenapa? Karena hanya di awal-awal yang mahal. Kemudian setelah itu pembayarannya agak lebih stabil. Nah, dan dia masih bisa ambegan. Dan lebih ringan. Nah, ketika orang tua mohon maaf ya, ada yang diminta nyogok misalnya. Ini kalau mau kerja di sini harus bayar sekian. Orang tua mungkin masih mengusahakan. Ya, kapan-kapan kita bahas itu. Bagaimana hukumnya nyogok bekerja itu kan. Ini saya bicara orang yang harus bayar dulu sebelum kerja lah. Bahasanya gitu kan. Tunggu di podcast yang lain ya. Ya, di podcastnya nanti itu bagaimana ya. Intinya orang tua masih agak tenang. Kenapa? Oke lah, aku ngeluarin ini biar kamu untuk modal, kamu cari duit. Mungkin begitu ya. Betul. Nah, giliran yang satu ini yang paling akhir mau menikah. Bu, besok kita saya pengen nikah. Itu orang tua itu sudah gemeter. Udah kebayang cateringnya. Udah kebayang kolega-kolega diundang. Kalau nggak diundang gimana? Kalau diundang gimana? Nah, karena bayangannya dengan stigma yang harus saya selalu pesen kepada jamaah pengajian saya, baik yang online maupun yang langsung ya. Artinya di banyak tempat itu, kalau udah bicara masalah walimah itu, saya selalu menggunakan salah satu tokoh. Ini orang bukan nabi, bukan rasul, orang biasa, tapi karena bijaksana, namanya ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Namanya Luqmanul Hakim. Masya Allah. Nama saya. Iya, gitu kan. Luqmanul Hakim itu kenapa? Dia orang biasa, Mas. Dia bukan rasul, bukan nabi, tapi namanya ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Loh, kenapa? Ya karena Luqmanul Al-Hakim. Dia sangat bijaksana. Suatu saat Luqman itu ditanya sama anaknya, "Ayah, mengapa ayah cuek banget nih sama orang?" Artinya, mengapa ayah itu jarang mau dengerin omongannya orang sih? Tak perhatiin ayah itu kalau intinya kalau ada omongan orang, ayah itu nggak begitu respon, jadi cuek gitu. Ayah kenapa sih seperti itu? Kan ayah kan bijaksana gitu kan. Ya, dia terus jawabannya Luqman hanya mengatakan, ya nanti kamu akan tahu besok, ikut ayah gitu kan, ikut abi. Nah,
Diajaklah si anaknya ini untuk jalan-jalan. Iya. Ya jalan-jalan dengan keledai, dia bawa keledai gitu kan. Ya begitu dia bawa keledai, dia lewat di sebuah tempat. Dikomentari ternyata sama orang situ, "Hei, ngapain keledainya kok cuma dituntun? Ya dipakai dong, punya keledai kok nggak dipakai gitu." Itu keledai kalau zaman sekarang motor ya. Motor ya. Kenapa nggak ditumpangin gitu kan? Kenapa kok cuma dituntun? Oh, mau jadi pakai. Komentar kan? Komentar. Ini kan orang kota A komentar. "Nak, ini gimana, Nak?" "Oh iya, Pak. Berarti dinaikin aja, Pak." "Tapi yang naikin anu aja." "Siapa, Pak?" "Ya udah kamu dulu aja." Yang naik kan anaknya dulu. Anaknya dulu. Begitu sampai ke kota selanjutnya, dikomentarin ternyata. "Loh, kamu itu anak nggak berbakti pada orang tua. Di mana-mana yang naik itu bapaknya, anaknya yang jalan. Bapaknya yang naik. Kamu itu anak apa namanya?" Wah, dikoreksi kan. Iya, Akhirnya iya. diskusi lagi. "Gimana ini, Pak?" "Ya sudah, sekarang ganti bapak ya." Ya, yang naik Lukman, anaknya di bawah. Begitu ke kota lain dikomentari lagi. Wah, Dikomentarin lagi. inilah namanya bapak yang betul-betul bukan bapak ya ini. Nggak sayang sama Nggak anaknya. ada bapak nggak sayang sama anaknya. Bapak itu mesti mempersatukan anak. Kalau bisa itu anaknya jangan sampai capek, bapaknya yang capek gitu kan. Ya, Wi, ini gimana ini? Kita dikomentar gimana biar aman. Ya sudah, kalau begitu kita naik bersama-sama aja. Kan karena yang naik aku salah, yang naik kamu salah gitu kan. Kata Lukman, naikin bareng, kita naikin gitu. bareng. Begitu sampai kota selanjutnya. Nah, ini dua-duanya ini orang yang tidak punya pri kehewanan. Iya, nggak punya pri kehewanan. Namanya keledai udah kecil dinaikin berdua. Ini mereka itu gimana? Mbok yang mikir, kasihan ini hewan. Akhirnya gimana ini, Pak? Ya sudah, ini jalan terakhir, Nak. Mudah-mudahan ini aman, kata bapaknya. Ya udah, gimana? Kita panggul berdua. Nah, jadi keledainya itu tidak dinaikin tapi dipanggul berdua, digendong. Begitu sampai kota yang selanjutnya, Pak. Nah, ini orang gila baru ini. Ini orang gila baru. Mana ada keledai malah dinaikkan. Keledai itu dinaikin, bukan dinaikkan. Nah, dari situ kemudian menangislah anaknya. "Ya, ayah, maafkan aku kemarin telah mengkritikmu, telah menyalahkanmu. Terus kamu baru tahu ilmunya." Nah, ayahnya kemudian baru berkata dari ilmu itu. Beliau sangat hakim. "Itulah, Nak, kita dalam hidup ini kalau terlalu mendengarkan omongan orang, kita nggak pernah bisa tenang dan nggak pernah bisa maju. Makanya kita dengerin omongannya Allah dan Rasul saja." Ya, iya, kalau nggak perlu kita dengerin omongannya netizen, apalagi haters itu iya. Ya sudah, pedes-pedes itu. jangan kaget begitu kita posting ada yang like itu ya nggak apa-apa, ada yang unlike ya nggak apa-apa. Iya, Kehidupan begitu. Kadang-kadang yang unlike itu nggak mesti nggak seneng kok. Ya iseng juga bisa kan. Misalnya gini, kok pada like semua? Ah, aku unlike ah. Masa sama gitu kan ada. Jadi jangan dikira itu nggak seneng. Sebetulnya orang yang nggak senang sama kita itu adalah fans yang tertunda katanya begitu kan. Ya dia sebetulnya fans dalam selimut gitu kan. Fans dalam, kan ada musuh dalam selimut, ini karena fans dalam selimut. Ada gitu. kata orang katanya haters tuh orang yang paling perhatikan kita. Iya. Karena dia cari salah terus, jadi kita merhatiin terus. Iya, betul. Jadi nah dari kacamata ini ayo kita realize ya, kita sadar bahwa banyak dalam hal pernikahan itu yang membuat kita menjadi nggak tenang itu bukan diri kita tapi orang lain kan. Loh, kok ora dikai seragam anu panitiane no. Seragamnya kok meng siji. Nah, loh, itu kok masa undangannya meng 300. Lah kono. Nah, jadi akhirnya yang adakan acara siapa, yang protes siapa, yang bayarin siapa gitu kan. Nah, Anda harus independen, Anda harus merdeka, menentukan nasib Anda sendiri gitu loh. Jadi jangan terpengaruh karena apa? Mohon maaf ya. Cerita yang nanti akan direkam, akan dijadikan itu cerita setelah pasca pernikahannya, bukan pas pernikahannya. Iya. Jadi nggak ada orang itu, misalnya kamu ketemu orang itu sukses lah, misalnya namanya Andi Antoni kan, dia sukses punya pertanyaan TV kan, betul. Dia nggak pernah dibahas pernikahannya, mesti dibaca sekarang bukan, oh dulu nikahnya itu nggak dibahas, serius nggak pernah dibahas, pertanyaannya nggak pernah gitu kan, paling banter gimana kok dulu Mbak Tiara bisa senang sama Mas Andi, itu kan mungkin gitu aja pertanyaannya, atau sebaliknya, nggak pernah dibahas persepsinya kan. Walaupun shopnya mau heboh, mau nggak heboh, nggak dibahas. Betul. Nah, yang dibahas itu adalah masa lalu sekalian atau masa yang kini sekalian. Maka jangan terjebak dengan masalah walimah. Ini terutama orang tua. Orang tua itu sering sekali dapat masukan dari tetangganya, dari sedulur kabeh. Akhirnya apa? Akhirnya mengadakan yang tidak ada. Ini yang bahaya. Nah, itu. Saya sampai ngutang, sampai apa gitu deh. Malah menyulitkan. Walaupun MUI tidak ada fatwanya, belum ada fatwanya. Kemenak ya atau Muhammadiyah NU tidak ada, belum ada fatwanya mungkin ya. Setahu saya belum ada ya. Tapi saya berfatwa ini di sini. Kalau panjenengan resepsi dengan uang utang haram. Ya, haram. Kenapa? Karena nikah itu ibadah.
nggak perlu utang, seadanya gitu loh, seadanya. Karena dari dulu pun Rasulullah dan para sahabat menyontohkan apa adanya. Apa adanya. Bahkan saya pernah dengar ada yang kata, sahabat ketika mau menikah nggak punya apa-apa bahkan suruh bikin cincin dari besi itu. Iya betul. Kenapa saya katakan haram? Karena begini, ketika orang tua utang untuk pernikahan anaknya, mohon maaf loh, cash in dengan cash out nggak imbang. Nggak ada pernikahan itu bisa balance saja jarang. Iya. Misalnya keluar berapa, balik berapa, imbang. Istilahnya yang Jawa itu bu, itu nggak ada, nggak bu aja nggak ada loh. Tekor ya, karena pemasukannya masih tidak sebagaimana pengeluarannya. Iya. Nah ketika ini uangnya sendiri, dia hanya jual aset, monggo. Maka mau jual sapi, mau jual tanah, mau jual mobil, jual apa saja silakan. Itu halal. Itu aja yang dijual. Kenapa? Ya untuk apa lagi? Ini akan seumur hidup sekali, yes, jual. Tapi kalau utang, mohon maaf sekali, anaknya termasuk menanggung itu dosanya. Nah, makanya kalau bisa begini, apa ya? Sebetulnya sekali lagi, kadang-kadang di beberapa daerah itu walimah itu menjadi balas dendam, Mas. Balas dendam. Misalnya dulu Mas Lukman mengadakan acara, Mas Lukman pasti akan didendamin, dibalas dendamin sama orang-orang pernah mengadakan. Oh, so, Mas Lukman ada lagi. Oh, ini Mas, kurang ini. Akhirnya kamu itu diporotin sama kanan kiri panjenengan biar keluar biaya banyak, biar jenengan itu tekor-tekoran. Karena apa? Karena saya pernah tekor dulu mengadakan. Jadi gantian jenengan harus tekor. Jadi mereka itu semangatnya bukan menyukseskan jenengan, tapi membuat tekor jenengan. Tapi malah menyengsarakan. Iya, jadi namanya udah keliru kan gitu. Itu bahasa saya tulung tur mentung. Oh iya kan gitu. Jadi kelihatannya kayak pengarah gaya. Oh pakainya ini harus begini gitu. Nah, tapi kalau panjenengan memang punya uang, punya rezeki yang berlebih, oke. Ya misalnya memang Anda sudah nabung jatah untuk anak, pokoknya untuk anak saya satu pernikahan ini saya jatah setengah T ya, monggo kalau memang ada uangnya. Saya jatah 20 M, monggo silahkan. Memang itu ada, itu silahkan ya. Yang saya maksud dengan yang kita kaji ini justru adalah orang menengah ke bawah. Nah jelas orang level hack monggo lah. Karena di kondisi sekarang ini mau orang yang bawah, menengah dan atas semuanya mengalami hal yang sama yaitu keterbatasan. Betul. Betul, Dad. Iya. Yang banyak uang juga tetap terbatas waktu, terbatas tempat. Iya. Yang nggak punya uang juga terbatas waktu, terbatas tempat dan terbatas uang. Iya betul. Jadi Solusi banget ketika nggak usah ada atau sederhana. Kalau mau bagus lagi begini. Nah ini kan sudah dipraktekkan sebetulnya. Berbagi kebahagiaan itu misalnya dengan ini salah satu ya. Jadi ketika Anda itu sudah biasa sedekah, Anda itu nggak bingung. Jadi Anda nawaitunya sedekah aja. Tapi kalau nawaitunya dapat kembalian itu masalah. Makanya begitu habis nikah coba bikinlah menu sederhana diantar deliverykan pada orang-orang hanya untuk berkabar bahwa sudah menikah. Terus tulisin, mohon maaf, tidak mengenai segala hormat, tidak perlu datang ke rumah dan memberikan apapun. Kami hanya butuh balasan doa terbaik untuk kami. Wah keren, ya kan? Jadi saya kasih sedekah berupa makanan, berupa barang atau roti atau apapun ini tidak dalam rangka Anda harus mengembalikan dalam bentuk uang, nggak usah. Nggak usah. Dalam rangka betul-betul syukuran dan syukuri itu ya. Tolong dibalas dengan doa saja. Wah itu keren sekali. Dan orang yang menerima itu senangnya Paul. Akan menjadi viral itu artinya. Ini contoh. Nah itu. Jadi saya kemarin ada yang viral nikahnya pakai jas hujan kan kondisi. Iya. Nggak ada APD jadi pakai jas hujan. Betul. Dan untuk pernikahan di situasi corona seperti ini ya, memang Kemenak sudah memberikan arahan ya, dan juga MUI itu juga memberikan arahan untuk istilahnya tidak mengadakannya dulu, ditunda atau ya nggak usah, ya nggak apa-apa, toh ya nggak dosa, ya toh ya nggak dosa, sama dengan sholat Id. Maksudnya tidak mengadakan walimahnya itu tadi? Iya, ya nggak dosa, karena yang penting publikasi. Artinya publikasi itu ya dipublikasikan, artinya di-share gitu. Kalau mau nikah yang penting akadnya saja gitu ya tadi? Iya, akadnya saja. Jadi walimah ini sekali lagi, sekarang sudah mungkin nanti akan muncul terobosan baru ya. Walimah dalam bentuk delivery order mungkin akan terjadi. Loh iya itu penting itu. Walimah dalam bentuk delivery order. Kira-kira gimana itu? Lo gampang kan? Artinya walimah dalam bentuk delivery order itu yang kan orang datang walimah itu kan lebih cenderung show of force, kami udah nikah. Iya. Ya udah dikasih aja delivery order, dia disampaikan. Istilahnya itu di Jawa itu kan sering dikasih gitu kan. Nanti yang mungkin pakai jasa ojek online ya monggo aja diberikan itu.
nanti kan feedbacknya dia akan WA, akan telepon selamat ya itu aja. Masya. Itu lebih, dan niatnya sedekah ya. Jadi sekali lagi gitu, dan sekali lagi kenapa saya menyarankan tidak diadakan bagi orang-orang yang memang tidak mampu apalagi harus utang. Karena jelas ya, karena banyak yang mengadakan itu akhirnya mubadir ya, dan mubadir itu temannya setan. Inal mubadirina kanu gimana sayatin. Mubadir itu temannya setan. Maka daripada untuk seperti itu, lebih baik untuk modal kontrak rumah, modal usaha atau modal misalnya uang muka kalau dia mau kredit gitu kan, atau modal apapun yang kira-kira tabungan untuk nanti kelahiran punya anak gitu. Iya, betul. Jadi sekarang itu kita arahkan ke hal yang manfaat. Ya, tapi ini sekali lagi tidak berlaku untuk sultan tadi, anaknya sultan tadi ya. Yang sedang viral kan sultan itu tadi. Ya kan, kita artinya ya itu tidak berlaku ya. Tapi kalau saya melihat ini, jadi yang sudah punya jadwal pernikahan nggak usah ditunda, dan bagi jomblo sekali lagi. Bagi jomblo saat tepat Anda segera eksekusi aja, Pak. Tolong nikah sekarang aja, Pak. Kenapa? Karena ini keburu apa ya? Keburu nggak tahu, Pak. Tapi sekarang aja, Pak. Ya kan, apalagi udah pacaran itu. Iya. Putusin langsung nikahin. Betul ya? Betul. Makanya dengan wabah ini kok Anda masih pacaran? Waduh, saya nggak tahu saya nggak tahu mau bilang apa lagi gitu. Sekarang kalau udah wabah seperti ini peringatan bagi yang pacaran. Wabah ini adalah Anda harus segera menikah. Mumpung murah. Nikah pas wabah murah. Nikah pas wabah murah. Oke teman-teman, sekian pembicaraan hari ini. Tadi udah dapat banyak banget nih, mulai dari kita ngomongin tentang lagu, mulai kita ngomongin tentang nikah di masa wabah. Ternyata wabah ini bukan cuma membawa kesedihan saja, tapi kemudian selain bahan muhasabah, kita juga mendapatkan hikmah yang banyak kan ya. Salah satunya kemudahan untuk beribadah. Ibadah salah satunya adalah ibadah menikah. Masya Allah. Begitu teman-teman, corona nikah. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Syarifudin Lukmanan, Ustadz Munif Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.